Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zia Syafiul Umam dari Prodi Manajemen Retail, akan mempresentasikan tentang konsep harga. Yang pertama, sasaran kelompok konsumen yang dipilih perusahaan sebagai fokus utama pemasaran produk atau jasa. Mereka memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Karakteristik saya dan meliputi target pasar, menargetkan konsumen akhir mulai dari anak-anak sampai orang tua. Segmentasi, fokus kepada produk kebutuhan sehari-hari. Kedua, profil pasar perusahaan. Dokumen yang berisi informasi penting tentang perusahaan seperti sejarah, visi, misi, produk, dan layanan. Profil perusahaan juga dikenal dengan istilah company profile, dimiliki oleh semua perusahaan baik besar maupun kecil. Yang ukuran besar, pasar retail di Indonesia memiliki potensi besar dengan ukuran pasar sekitar 300 miliar pada tahun 2024, didorong oleh pertumbuhan populasi, kelas menengah, dan urbanisasi. Tren platform omnichannel, kombinasi toko fisik dan online, menjadi kunci keberhasilan. Pesaing, perusahaan yang menjual atau menghasilkan barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Penetapan harga berbasis persaingan adalah strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk ditetapkan oleh pesaing. Pesaing utama yaitu Alfamart, Indomaret, Hypermart, Matahari, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Keunggulan pesaing, jaringan luas dan jangkauan global, harga kompetitif. Pesaing potensial, bisnis atau pendatang baru yang belum menjual produk atau layanan yang sama tetapi berpotensi untuk melakukannya di masa depan. Pesaing potensial dapat mengganggu dinamika pasar dan model bisnis. Merek baru, UMKM yang mengadopsi strategi pemasaran digital seperti kopi kekinian, makanan ringan khas daerah, atau fashion etnik. Kedua, inovasi, AI, machine learning, kasir otomatis, augmented reality atau AR. Produk substitusi, produk atau layanan yang dapat menggantikan barang lain dengan sedikit atau tanpa perbedaan bagi konsumen. Produk substitusi dapat menjadi solusi bagi konsumen ketika suatu produk mengalami kenaikan. Alternatif produk, kopi segar dari kedai, makanan siap saji atau delivery, susu nabati, almond, oat, atau soya. Dampak, konsumen lebih memilih opsi yang lebih terjangkau atau ramah lingkungan. Contoh, susu nabati, kedai kopi harus bersaing dengan produk kopi instan premium yang mudah dibuat di rumah. Sikap konsumen merujuk pada rangkaian niat, perilaku, keyakinan, kognitif, emosi mengenai suatu produk atau perilaku. Sikap konsumen dipengaruhi oleh menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk. Berkaitan dengan apa yang konsumen ketahui atau yakini tentang suatu produk atau merek. Contoh, produk ini menggunakan bahan ramah lingkungan. Pengaruh keyakinan ini terbentuk dari informasi yang diterima melalui iklan, ulasan, atau pengalaman sebelumnya. Kendala hukum, batasan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur penetapan harga produk atau jasa. Kendala ini dapat mempengaruhi strategi harga di perusahaan. Regulasi, izin usaha dan perdagangan, larangan monopoli, perlindungan konsumen, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Lisensi, surat izin usaha dagang atau SIUP, nomor induk berusaha atau NIB, izin AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan izin sistem pembayaran, dan lain-lain. Biaya, jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang mencakup semua kebutuhan dalam proses produksi atau pemasaran. Biaya produksi, harga pokok penjualan atau HPP, biaya inventory dan kerugian barang. Biaya operasional, biaya tetap sewa toko, gaji karyawan, listrik, dan air. Biaya variabel, komisi karyawan, biaya pengemasan atau bahan promosi. Sekian, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.